Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kak Endang, lengkapnya Kak Endang Suhandi. Saya dari Andalan Cabang urusan Binawasa, ingin mengajak adik-adik untuk berlatih bersama kami, walaupun di saat ini saat yang memang untuk kita membatasi, saat kita untuk berhati-hati, saat kita untuk waspada terhadap pandemik COVID-19 ini. Adik-adik yang kakak cintai, adik-adik mungkin tahu bahwa saat ini Pramuka sedang dihadapkan dengan berbagai dinamika, yaitu dinamika bagaimana kita harus menjaga jarak, harus memakai masker, dan kita harus setiap hari mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, di samping itu kita sebagai anggota Pramuka tidak boleh berpangku tangan. Tidak boleh kita menerima nasib begitu saja. Kita harus melawan, kita harus keluar dari apa yang saat ini kita hadapi dengan cara bagaimana kita melaksanakan latihan. Nah, latihan tentunya kita harus mengetahui, di mana kita tahu bahwa SKU adalah bagian dari tak terpisahkan dalam sebuah kegiatan. Nah, SKU itu syarat kecakapan umum. Di dalam syarat kecakapan umum ini banyak sekali poin-poin yang memang harus dilakukan, semacam evaluasi, semacam introspeksi, dan semacam bagaimana kita menguji kemampuan dari hasil latihan itu. Salah satunya yaitu di nomor 10. Di dalam SKU itu seorang anggota Pramuka harus mengenal atau mengetahui tentang tanda-tanda pengenal dalam gerakan Pramuka. Nah, dalam tanda gerakan Pramuka itu ada beberapa macam. Satu adalah tanda umum, tanda khusus, tanda kehormatan atau penghargaan, tanda jabatan, dan tanda-tanda yang memang setiap saat kita harus mengetahui, melaksanakan, dan menggunakan dalam sebuah kegiatan ataupun di dalam mengenakan atribut Pramuka atau di seragam Pramuka. Salah satu kegiatan yang diikuti dengan menggunakan tanda-tanda, baik itu tanda kecakapan umum maupun tanda kecakapan khusus. Begitu juga kalau adik-adik ingin mendapatkan sebuah prestasi, yaitu baik itu tanda kecakapan khusus maupun tanda penghargaan. Tanda kecakapan khusus ada pengamatan, ada keterampilan, dan ada tanda-tanda yang memang menunjang sebuah kita sebagai anggota Pramuka membuktikan bahwa kita seorang anggota Pramuka mampu untuk melakukan hal-hal yang memang bisa dilaksanakan, diamalkan, dan dipahami. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan sebuah tanda-tanda kecakapan khusus maupun tanda kecakapan umum. Kita akan mengupas sedikit tentang SKU. Ya, SKU yang ada di dalamnya adalah bagaimana seorang anggota Pramuka mengikuti sebuah kegiatan, yang mana kegiatan itu harus diikuti oleh anggota Pramuka itu dengan beberapa standar dan syarat. Salah satu kegiatan yang memang punya standar dan syarat memang banyak, diantaranya yaitu jambore. Jambore dimulai dari jambore ranting, jambore cabang, jambore daerah, jambore nasional, bahkan jambore dunia. Yang kedua, lomba tingkat. Nah, ini lomba tingkat ini untuk meraih sebuah prestasi yang paling tinggi di dalam gerakan Pramuka. Nah, apa standar dalam sebuah kegiatan? Salah satunya tertib administrasi. Bagaimana seorang anggota Pramuka mengikuti sebuah kegiatan dengan melaksanakan
tertib administrasi. Salah satunya adalah seorang anggota pramuka harus mempunyai kartu tanda anggota gerakan pramuka atau disebut dengan KTA pramuka. Yang keduanya, dia pernah dan harus sudah mengikuti sebuah proses kegiatan dalam ujian SKU. Karena ujian SKU itu adalah bagian standar sebuah kegiatan yang harus dilalui oleh dan diikuti oleh pramuka itu sendiri. Yang ketiganya, ya katakanlah administrasi berikutnya adalah mandat ataupun surat tugas dari seorang pembina, dari seorang Kak Mabigus, dari seorang pimpinan yang memang membuat dan menyatakan bahwa layak anggota pramuka mengikuti sebuah kegiatan yang lebih tinggi dari gugus depan maupun kuartir yang ada di wilayahnya. Mungkin adik-adik pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang kakak sampaikan tadi, dan mudah-mudahan pengalaman adik-adik dalam mengikuti kegiatan itu selalu mendapatkan manfaat dari kegiatan, baik itu lomba tingkat maupun jambore, juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Demikian sekilas apa yang dapat saya sampaikan tentang standar kegiatan di tingkat penggalang, siaga maupun penegak dan pandega. Selamat berlatih, semoga kita diberikan kesehatan dan tetap semangat. Di mana pada hari ini kita akan sedikit mengulas tentang standar anggota pramuka untuk mengikuti sebuah kegiatan. Dan kegiatan ini harus diikuti dan harus dinikmati oleh anggota pramuka. Salah satu standar sebuah kegiatan adalah tertib administrasi, di mana administrasi ini sangat menentukan dan sangat penting untuk dilakukan. Salah satu administrasi seorang anggota pramuka untuk mengikuti kegiatan itu adalah satu, mempunyai kartu tanda anggota atau KTA anggota pramuka. Yang kedua, tentang SKU atau syarat kecakapan umum. Yang ketiga, sebuah surat tugas dari pembinanya, dari Kak Mabigus maupun pimpinan instansi seorang anggota pramuka yang beraktivitas di sebuah instansi. Nah, kalau saja itu sudah dilakukan, saya percaya dan saya yakin semua anggota pramuka dengan nyaman dan aman untuk mengikuti kegiatan dengan tertib administrasi dan mengikuti standar panitia yang disiapkan dan diberitahukan tentunya kepada hal-hal yang memang harus dipenuhi, baik oleh individu seorang anggota pramuka maupun lain-lain yang memang ada keterkaitan dalam administrasi kegiatan yang diikuti oleh anggota pramuka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sekilas tentang bagaimana standar kegiatan berkaitan dengan baik itu administrasi maupun operasi. Kita dihadapkan dengan sebuah peristiwa yang memang yang harus kita hadapi, yaitu COVID-19. Walaupun demikian, kita harus tetap semangat dan mengikuti kegiatan ataupun protokol kesehatan. Yang antara lain, kita harus mengatur jarak, tetap pakai masker, dan setiap saat kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, adik-adik, pada hari ini kakak akan sedikit sharing kaitan dengan bentuk pemerintahan. Seorang anggota pramuka harus mampu menyebutkan sebuah susunan pemerintahan dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, dan provinsi. Yang lebih luas lagi adalah negara. Nah, RT yang harus kalian ketahui, nama RT-nya siapa, RW-nya berapa, RT, dan seterusnya. Seorang anggota pramuka harus mampu untuk menyebutkan hal yang tadi saya sebutkan. Dan itu menjadi nilai tambah yang memang kepada anggota pramuka, karena di dalam SKU juga harus mengetahui seorang anggota menguasai, memahami sebuah struktur organisasi pemerintahan. Dari mulai pemerintahan yang paling bawah, yaitu rumah tangga. Yang di atasnya salah satu level mengurus rumah tangga, yaitu kepengurusan tentang RT. Di atasnya RT ada RW. Nah, seorang anggota pramuka harus menguasai, harus menguasai apa yang ada di dalam struktur pemerintahan yang tingkat RT sampai dengan tingkat yang lebih tinggi.
Karena pramuka itu harus kaya atas dan harus kaya mampu untuk mengeksplor kebutuhan, baik itu kebutuhan pribadi maupun kebutuhan-kebutuhan yang kaitannya dengan organisasi. Bagaimana kita mengimplementasikan hemat, cermat, dan bersahaja. Salah satu implementasi atau akan mengamalkan sebuah tadi yang saya sebutkan, hemat, cermat, dan bersahaja adalah menabung. Salah satu poin di dalam SKU, pramuka harus mau dan mampu untuk menyisihkan sisa uang yang didapatnya, baik itu sisa uang dari ongkos transport perjalanan dari rumah ke sekolah maupun dari sekolah ke rumah. Nah, maka seorang anggota harus mampu menyisihkan uangnya atau sedikit bekalnya dari orang tua, bahkan mungkin diharapkan uang itu untuk ditabungkan. Nah, dari tabungan itu dihasilkan dari bagaimana seorang pramuka mendapatkan hasil dari usahanya sendiri. Dari mana? Contohnya mengumpulkan koran bekas, mengumpulkan botol yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijual, sehingga seorang anggota pramuka bisa menabung dari hasil usahanya sendiri. Nah, itu salah satu upaya menumbuhkan hemat, cermat, dan bersahaja. Dan yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkan dari uang itu untuk kepentingan dan kebutuhan seorang pramuka untuk memenuhi, mengikuti kegiatan, baik kegiatan untuk dirinya sendiri maupun kegiatan yang memang lebih luas lagi, baik untuk regunya, bahkan mungkin untuk bekal masa depannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan kaitan dengan bagaimana hemat, cermat, dan bersahaja diimplementasikan dengan bentuk menabung setiap hari dari hasil usahanya sendiri. Mungkin adik-adik pernah mengetahui tentang keterampilan gerakan pramuka. Keterampilan gerakan pramuka ada banyak sekali. Salah satunya adalah menaksir. Menaksir itu ada yang sifatnya menaksir lebar sungai, deras sungai, kedalaman sungai, tinggi, baik itu tinggi pohon, tinggi tiang, bahkan mungkin tinggi menara. Berikutnya, apa itu tentang menaksir? Menaksir adalah sebuah perkiraan yang memang harus dikuasai oleh seorang anggota pramuka tentunya. Nah, dari hasil taksiran atau perkiraan itu ada rumus-rumusnya tentunya. Baik itu mengukur tinggi pohon, deras sungai, kedalaman sungai, dan bahkan lebar sungai. Nah, oleh karena itu adik-adik pada saat nanti akan melaksanakan sebuah latihan dibutuhkan kemampuan itu. Pada saat mengikuti lomba dibutuhkan kemampuan itu untuk bagaimana seorang pramuka memecahkan sebuah ujian, baik itu ujian kaitan dengan SKU maupun ujian-ujian yang kaitannya dengan lomba-lomba yang dilakukan dan dilaksanakan oleh gugus depan maupun kuartir ranting sampai dengan kuartir nasional, baik sifatnya lomba tingkat maupun kegiatan-kegiatan lomba lainnya. Tetap semangat, terus berlatih, lakukan protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, cuci tangan setiap hari dengan sabun dan air mengalir, dan tidak lupa menggunakan masker. Kami mengajak kepada seluruh para pembina dan adik-adik untuk selalu melaksanakan latihan setiap saat, karena latihan adalah bagian nafas kita untuk meraih sebuah kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pramuka.